طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang karena rahmat dan karunia-Nya masih memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berhadir pada acara Maulid Mahkamah Syariah Janto pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Janto, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Abia Rohul Mudi, Ketua Rutan Janto, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Besar, Pimpinan PT Bank Aceh Janto, Pangdam Iskandar Muda, Wakapolda Aceh, dan mohon maaf seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada hari ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang saya muliakan seluruh tamu undangan yang telah berhadir memenuhi undangan kami dan telah bersedia hadir mengunjungi kantor kami Mahkamah Syariah Janto. Pada acara Maulid hari ini, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan sedikit kata-kata sambutan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada para donatur yang alhamdulillah untuk terlaksananya acara Maulid pada hari ini kami tidak menggunakan uang kantor Rp1.000 pun. Semuanya berdasarkan donasi dan dukungan dari berbagai pihak, yaitu ucapan terima kasih kami kepada Bapak M. Dasir Jamil, Bapak Rafli Kande, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada, Bapak Dr. Andes H. Al-Hudri MM, PJ Bupati Gayo Lues, Bapak AKBP Sultan Siregar, Kasubdit Waprov Polda Aceh, Bapak Charlie Saputra SIKMH, Kapolres Aceh Besar, Bapak Agus Jumaidi, Bapak Dr. Andes Sulaidi, Bapak Fatah Ibtu Subihan Afwan Ardi, Letkol Infanteri Makin Dayonif 117, Al-Muniza Kamal Kadis Budpar Aceh, Aulia Rahmat Ketua KNPI Aceh Besar, AKP Yusra Aprilia SHMH, Sofian Daud, Dr. Abdul Aziz SHMH WKPN Subang kelas 1B, John Niko Apriano, dan masih banyak lagi lainnya para donatur yang telah berkontribusi dalam terlaksananya acara Maulid pada hari ini, baik dari internal kantor maupun eksternal kantor. Adapun bentuk donasi yang disumbangkan ada dalam bentuk kambing, dalam bentuk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terima kasih atas dukungannya Bapak dan Ibu semua. Semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi amal jariah di yaumil akhir nanti. Dan ucapan terima kasih saya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras siang dan malam, bahkan yang bapak-bapak ada yang bergadang, sehingga acara Maulid pada hari ini dapat terselenggara sebagaimana yang telah kita agendakan. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada hari ini. Tentunya tanpa kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini, acara Maulid tidak akan berjalan dengan lancar. Dan adapun tujuan utama kami selenggarakan acara Maulid pada hari ini, yang pertama adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW akan cintanya, kasih sayangnya, dan teladannya yang dapat kita ambil, kita jadikan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, sebagai wadah untuk kita lanjut tali silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan seingat saya selama hampir 4 tahun saya di Mahkamah Syariah Janto ini pertama kali Mahkamah Syariah Janto melaksanakan Maulid
secara besar seperti ini. Sebelumnya jikapun kami menyelenggarakan maulid itu hanya antar keluarga besar Mahkamah Syariah Janto. Dan tentunya acara seperti ini tidak akan terlaksana jika Ketua Mahkamah Syariah Janto bukan Bapak Dr. Muhammad Reda Falevi SHIMH. Itu saya jamin 99%, 1% mungkin di luar pengetahuan saya. Dan semoga silaturahmi yang telah dibangun dan berjalan seperti saat ini bisa berlanjut dari hari ini hingga seterusnya. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan penyebutan nama tadinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Mahkamah Syariah Janto kepada Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Reda Falevi SHIMH disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuhabil atiyah, wassalatu wassalamu ala ghairil bariyah wa ala alihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Sang Pencipta yang masih memberikan kita dalam dua nikmat yang tak terhingga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dapat berhadir dalam kegiatan syiar Islam menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan ke sosok Aufklärung yang telah merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ma'asirah, zaman kontemporer sebagaimana yang kita kenal sekarang, di mana penyebutannya dengan zaman milenial atau zaman digitalisasi. Anda kami Bapak Bakti Ritonga, terima kasih telah berhadir. Pada kesempatan ini berhadir juga Pangdam Iskandar Muda, dalam hal ini diwakili oleh abang kami Asisten Intelijen Kolonel Ferdi. Selamat datang ke MS Janto. Dalam hal ini takzim kami kepada Bapak Kapolda Aceh. Beliau kemarin menjawab komunikasi bahwa sedang melakukan kunjungan kerja. Beliau meminta diwakili oleh Direktur Intelijen dan Keamanan Aceh, Abangda Kombes Pol Ali Kadafi. Selamat datang. Biasanya datang ke Janto malam terus bang, hari ini siang. Yang kami hormati Profesor Dr. Husni Jalil SHMH. Beliau adalah orang tua angkat kami, guru kami yang membimbing kami, mantan ketua Prodi PDIH Unsyah, mantan pembantu rektor 2 Unsyah. Sekarang sebagai guru besar, beliau adalah satu-satunya ahli Otsus otonomi daerah. Yang kami hormati abangda kami rektor 2 kali dan juga guru besar Fakultas Ekonomi, Profesor Jasman Ma'ruf. Selamat datang ke Mahkamah Syariah Janto, Prof. Yang kami hormati abangda kami anggota DPR RI, Bapak Rafli atau akrab dikenal dengan Rafli Kande. Selamat datang di MS Janto. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan guru kami Abia Ruhul Mudi, pimpinan pesantren anak yatim di Cenip. Beliau adalah sosok mubalik yang sangat familiar dengan kalangan muda sekarang karena beliau mau keluar dari comfort zone, zona nyaman. Beliau menjemput anak-anak adik-adik kita yang tersesat dalam keterangan. Beliau ke warung kopi memberikan ceramah-ceramahnya, beliau masuk di TikTok, beliau masuk di Facebook, beliau masuk di YouTube. Beliau mengaktualisasikan diri, menyebarkan syiar Islam supaya
di zaman yang kontemporer sekarang banyak terjadi hal-hal yang di luar rule dan rule sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Yang kami hormati Bapak Ketua PTUN Aceh, selamat datang karena ahlan wa sahlan ke Mahkamah Syariah Janto. Yang kami hormati mantan Ketua DPRK Aceh Besar, mantan anggota DPRA 2 periode. Beliau adalah pimpinan pesantren Ruhul Fatah, Tengku Haji Muhibus Subri Awi Abdul Wahab, asli Aceh Besar, yang punya tanah Selimum. Selamat datang Abi, ahlan wa sahlan. Yang kami hormati Abangda kami AKBP Charlie Syaputra, terima kasih Abangda atas dukungan terlaksana acara dan meluangkan langkah bersama. Yang kami hormati Abangda kami Bapak Letkol Makin, Komandan Batalion 117, terima kasih telah berhadir. Yang saya hormati dan di 0101 Banda Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kapten Mordani, selamat datang Pak Daramil. Yang saya hormati abang asuh saya Bang Denny Syaputra, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Besar, insya Allah Ketua Negeri Banda Aceh di hari Maulid disembuhkan, amin. Yang kami hormati abang saya yang telah membantu kami dalam merenovasi MS Janto secara holistik, Bapak Hilman SHMH, Bapak Hilman Lubis. Beliau adalah sekretaris MS Aceh yang tidak hentinya melobi anggaran ke pusat dan memploting ke MS Janto, sehingga MS Janto sebelumnya yang berada di rimba, tidak dikenal orang, hari ini menjadi salah satu MS yang nyaman bagi para pihak pencari keadilan. Kami membuat suasana bahwa pengadilan adalah home bagi para pihak, rumah baru, karena yang datang ke pengadilan itu beda sama kantor polisi, Pak. Kantor polisi ada yang datang ngambil SKCK, ke Kodam ada yang datang ngantar undangan. Kalau ke kantor pengadilan tetap bawa masalah, apalagi ke mari masalahnya sangat privat. Yang kami hormati Kalapas Janto Karutan, Bang Nasir, selamat datang. Beliau juga mewakili dari Kanwil Kemenkumham. Yang kami hormati Hakim Tinggi MS Aceh, yang kami hormati Abangda kami Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Syariah kelas 1A Banda Aceh. Beliau baru tiba dari Medan, apresiasi kami telah meluangkan langkah ke MS Janto. Yang kami hormati Bapak Panitra Pengganti PP Tinggi MS Aceh. Yang kami hormati Ibunda kami mantan Wakil Ketua MS Janto dan mantan Ketua MS Aceh, Dr. Haji Rosmawardani, Dr. Hajah Rosmawardani SMH. Yang kami muliakan Ibunda kami Ibu Ketua Dharma Yukti Aceh, Ketua daerah beliau. Terima kasih Ibunda telah berhadir. Bangga kami sebagai anaknya bahwa kegiatan hari ini dihadiri oleh ibunya langsung. Yang kami hormati Ketua Dharma Yukti MS Janto, dan mohon maaf kepada para tamu undangan lainnya yang teralpakan dalam penyebutan kata-kata takzim kami selaku tua rumah. Dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama bahwa kegiatan ini terwujud dalam diskusi kecil dengan teman-teman dan Bang Rafli Kandi serta Bang Nasir Jamil, bahwa APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini teman-teman polisi, jaksa dan hakim, sangat tegang dengan kondisi nasional, perlu relaksasi dalam upaya sebuah momentum kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, hari ini seyogyanya Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, memberikan kata sambutan, tapi karena ada rejadwal terhadap seleksi calon hakim agung sehingga beliau tidak bisa berhadir. Sebelumnya didakwakan tanggal 27 tapi dipres oleh ke tanggal 23. Kita maklum teman-teman DPR pada sibuk kampanye dan masa reses. Untuk itu beliau mengirimkan salam hormat kepada kita semua, dan beliau minta didoakan ada salah satu hakim tinggi PT Aceh, mantan ketua PT Aceh, berhasil beliau perjuangkan menjadi hakim agung, dan ini legasi hakim agung pertama perempuan dari Aceh. Nilai dasar kenapa kami membuat maulid hampir di penghujung maulid,
izin Pak Asintel, Pak Dirintel, Aceh ini kalau Maulid itu paling lama, mungkin terlama di dunia. Kita ada 4 bulan, mulai dari Jumadil Ula hingga Jumadil Tsani, terkonfirm 4 bulan. Nah, konsep kita melaksanakan Maulid, satu, bahwa sebagaimana kita ketahui sekarang kondisi geopolitik internasional, geopolitik Asia Tenggara, ada Rohingya, ada Palestina dengan Israel, ada Arab Spring Suriah, ada Rusia dengan Ukraina, bahwa dunia lelah. Dunia sudah sangat lelah dengan ketuaannya. Untuk itu, ini sebagai upaya mengetuk sanubari kita, mengetuk pemantik saraf motorik kita, bahwa kita harus kembali ke kitanya, mengingat Rasulullah yang sosok pembaharui, yang mana pada saat beliau diciptakan, jangankan manusia, langit pun cemburu. Sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan langit 7 petala atau 7 lapis. Allah menciptakan bumi 7 lapis. Pada saat Rasulullah belum lahir, langit sombong kepada bumi. Hai bumi, kamu itu berisi jin, berisi manusia, ahli maksiat, sangat sedikit ahli ibadat. Sedangkan kami dihuni oleh para malaikat. Sehingga nomenklatur bumi pada saat itu oleh langit menganggap bahwa bumi ini sangat jelek. Baru Allah menurunkan seorang Rasul, Nabi Muhammad, hilanglah kesombongan langit, sehingga langit berdoa, Ya Rab, syarifna fi hazan nabi, fatasru lisama fi ras. Beliau ke langit. Peristiwa ini yang dikenal dengan nama Isra Mi'raj, pada saat Nabi berdiskusi dengan Allah, menjemput value ibadah kita dalam konteks salat 5 waktu. Nabi adalah titik equilibrium sentralistik yang menghubungkan langit dengan bumi, sehingga langit tidak boleh sombong. Tidak boleh, Palestina wajib kita perjuangkan. Tapi ada kata Syekh dari Mesir, Syekh, kenapa Al-Azhar tidak pernah mengeluarkan maklumat? Jika Syekh Al-Azhar mengeluarkan maklumat untuk menyelesaikan Palestina hitungan menit, kenapa? Kita tahu bahwa Al-Azhar satu-satunya kampus tertua di dunia, usianya 3.005 tahun. Yang buat bukan orang kaleng-kaleng. Dia Fir'aun yang sampai mengaku ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan tertinggi. Cikal bakal daripada kampus Al-Azhar. Nah, kenapa Syekh tidak menginstruksikan Arabita, alumni Ikatan Timur Tengah, untuk menyerang Palestina, untuk menyerang Israel, membantu Palestina? Kata Syekh, kamu tahu itu anjing? Tahu. Kenapa kamu tidak menggigit anjing? Karena memang dia sudah anjing, buat apa kita gigit? Dan Syekh menyampaikan, jika Palestina menang dan Israel hancur, maka hari pembangkitan telah tiba dan hari kiamat itu telah datang. Iza waqa'atil waqi'ah. Maka oleh itu Palestina dibantu Allah, untuk itu kita wajib membantu. Tapi ada hal prinsipil yang menjadi hak asasi kita selaku manusia, selaku human, nilai-nilai daripada Rasulullah, anak yatim yang ada di sekitar kita, mari kita santuni, mari kita jaga pendidikan Islamnya, mari kita jaga pendidikan umumnya, supaya anak ini benar-benar menjadi generasi pelanjut. Karena kita sedih mendengar cerita dari Abi Ajenib, ada anak Aceh yang kerja di Malaysia, kerja di tempat Cina, dibaptis Pak menjadi Kristen. Tanggal 18 kemarin Abia menjemput anak Aceh loh, yang sebelumnya Aceh ini terkenal dengan penyebaran Islam sampai ke Nusantara. Dan pada saat peletakan dasar perjuangan pendirian negara Republik Indonesia, ulama Aceh dipimpin oleh Abuya Mudawali memberikan dedetui ketika sang proklamator menyampaikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia akan diproklamirkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan penyerahan kekuasaan. Kekuasaan dari siapa? Indonesia ini terdiri dari berbagai kerajaan, ada kerajaan Majapahit, Demak, Sriwijaya, kerajaan Aceh, Darussalam. Jadi penyerahan
kekuasaan dari raja kepada sipil dalam hal ini dibulatkan, dikanalisasi oleh Presiden Soekarno, mendapat goncangan politik. Siapa yang membuat Indonesia ini stabil? Ulama, Pak. Ulama Aceh, Abuya Mudawali, Allah yarham, semoga Allah luaskan kubur beliau. Beliau memimpin 500 ulama Nusantara, memberikan dedetwe. Disitulah kenapa ada Pancasila menghadap ke kanan bukan ke kiri. Inilah nilai-nilai yang ingin kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila yang menjaga, menyayangi bersama untuk keberlangsungan taraf hidup manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain, manusia yang khairun nas, manusia yang menjadi umat terbaik sebagaimana kata Nabi. Tanpa memperpanjang sambutan, sebelum saya mau menutup kata sambutan saya, izinkan kami menyambut Tengku Haji Umar Rafsanjani LC, Abi Dayahmini, Tengku Akmal Abzal, beliau adalah mantan komisioner KIP Aceh, yang mulia Dr. Haji Takwadin SHMH, yang mulia Hakim Tinggi Dr. Supriyadi, selamat datang Kakanda. Terima kasih telah meluangkan langkah. Untuk selanjutnya menghemat waktu, izinkan kami mengakhiri. Ada sedikit lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa ada beberapa pertanyaan bagaimana posisi Mahkamah Syariah. Jadi mohon izin Pak KPT, mohon izin Pak Dirindakam, Pak Asintel Kodam. Orang Aceh ini suka beda dulu, urusan belakangan. Di tempat lain kita dikenal dengan pengadilan agama. Mahkamah Agung ini punya 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan pengadilan negeri sebagai kakak tertua, lingkungan pengadilan agama sebagai adik kedua, lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai adik ketiga, lingkungan mahkamah militer sebagai adik keempat. Jadi kami 4, makanya setiap pengadilan yang prototipe itu ada tiangnya 4. Jadi Mahkamah Agung ini menegakkan hukum atas 4 dasar kewenangan sebagaimana yang telah diberikan dalam kontrak trias politika. Mahkamah Agung berwenang dalam bidang yudikatif. Nah, kenapa Aceh Mahkamah Syariah? Legal standingnya adalah Undang-Undang 44 tahun 1999 di mana Aceh mendapatkan keistimewaan, kemudian ditambah diperkuat dengan Undang-Undang 18 2001 tentang otonomi khusus. Dan pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid memandang bahwa pelaksanaan syariah Islam salah satu konteks win-win solution menyelesaikan konflik Aceh yang sangat panas waktu itu, sehingga Aceh diperlakukan syariah Islam waktu itu. Dan Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Bagilmanan pada saat 1 Maret 2003 atau bertepatan dengan 1 Muharram memberikan Aceh satu pengadilan khusus Mahkamah Syariah. Di tempat lain namanya kita adalah pengadilan agama. Jadi Mahkamah Syariah ini adalah lembaga vertikal yang tunduk tegak lurus kepada Mahkamah Agung secara koordinatif. Waktu itu pelaku sejarahnya ada Ayahanda Dr. Andes Haji Sofyan Saleh, mantan KMS Aceh. Beliau telah berhadir, selamat datang Ayahanda. Dan juga Ibunda Hajah Rosma Wardani. Inilah proses fase-fase metafisika sehingga nama pengadilan agama di luar menjadi Mahkamah Syariah di Aceh. Aceh tetap beda, masalah isinya sama, itu urusan belakangan. Seperti di tempat lain KPU di Aceh, KIP, tempat lain MUI di Aceh, MPU, isinya tetap sama. Tapi karena pengadilan ada penambahan kewenangan. Di mana kewenangannya? Ada 11 sebagaimana termaktub dalam Kanun nomor 6 tahun 2012 tentang jinayah. Yang lain kita sama mengadili sebagaimana peradilan 512 pengadilan agama se-Indonesia dalam Satker kelas 2. Kita nggak nyebutin kelas 1 dan kelas 1A dan kelas 1B. Untuk itu di Aceh dikenal dengan Mahkamah Syariah. Dan ini diperkuat dalam legal standing Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 pasal 128. Dan selanjutnya pasal 128 dalam UPA sampai 138 itu mewajantahkan kekhususan dalam hal ini lembaga-lembaga vertikal sebagaimana penempatan Kejati atas rekomendasi Gubernur Aceh, penempatan Kapolda atas rekomendasi Gubernur Aceh atau pertimbangan. Disitulah kekhususan lembaga vertikal yang dikooptasi dalam pasal UPA.
Saya kira demikian preambul dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir, wahdina ila siratim mustaqim. Mohon maaf atas segala kealpaan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita ke puncak acara pada hari ini. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Tengku Muhammad Yusuf, Abiyah Rauhul Mudi Al-Aziziyah. Kepada Tengku Muhammad Yusuf disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala kuntum khairun ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyul karim ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairi hakaza fil jannah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man damma yatiman aw yatimaini wa ahsana ilaihi wajabat lahu jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fahuwa khalifatullah wa khalifatu rasulillah wa khalifatu kitabullah. Wa qala Ali ibn Talib ma nuzilal bala illa bi zambin wala rufi'al bala illa bi taubatin. Wa qala Umar ibn Khattab ad-dunya khuliqa lakum wa antum khuliqa lil akhirah. Wa qala Utsman ibn Affan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi kasratil a'mal. Wa qala al ulama wal hukama man arada dunya fahuwa asir wa man arada al akhirah fahuwa amir. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk memulai acara pada hari yang sangat mulia ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberkati ini acara, merahmati kita yang telah berhadir. Semoga Al-Fatihah yang kita baca ini Allah Ta'ala sampaikan hadiah
muslimin wal muslimat yang sedang berjuang membela, menjaga apa yang telah dititipkan oleh Allah, yakni kita tahu kita tidak berdaya, kita tidak punya kuasa untuk menjaga Baitul Maqdis yang sangat dibanggakan oleh para nabi-nabi di atas perintah Allah. Kepada para mujahidin yang telah syuhada fi sabilillah, semoga Allah Ta'ala balaskan dengan syurga yang paling indah. Kita doakan semoga ke depan dengan berkat surah Al-Fatihah yang kita baca, terutama kepada kita yang ada di negeri tercinta, Allah menghadiahkan kepada kita pimpinan yang taat, yang istiqamah untuk melanjutkan sunnah Allah, sunnah Rasulullah. Semoga Allah melahirkan pimpinan yang sayang kepada agama, yang sayang kepada negara, kepada muslimin wal muslimat yang sedang dalam kesakitan. Semoga Allah memberikan kesembuhan, yang dalam kesusahan diberikan kesenangan, yang dalam beribadah semoga istiqamah, yang masih berbuat salah semoga Allah cepat membuka pintu taubat, karena apapun ceritanya mereka adalah saudara kita semuanya. Kenapa kami mengajak pada hari ini? Karena ini hari adalah hari memperingati Maulid Nabi Muhammad. Berarti kita ingin mengingat kembali apa yang terlahirkan dengan sebab kehadiran baginda Nabi Muhammad. Insya Allah, dan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu sebenarnya adalah obat penawar bagi yang sedang sakit, tetapi Al-Quran akan menjadi penyakit bagi para pendosa. Semoga Al-Quran benar-benar menjadi obat penawar bagi kita yang mukmin, lebih-lebih saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit besar di Palestina. Allah menurunkan obat yang paling mujarab, la syifa illallah, tidak ada penyembuh kecuali Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi ahli tariqati wa ahli silsilati hadi tariqati wa usulihim wa furuhim ya rabbal alamin wa ila hadrati man ajadina hadi tariqata wa usulihi wa furuhi ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syuyukhina wa li muallimina kullihim ajma'in wa liman ahsana ilaina wa liman asaa ilaina wa li sahabatina wa li qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa usana wa wasaina bi du'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mujahidin fil Palestin. Taqabbal ya Allah wansurna walahum wasabbit aqdamana wa adamahum wa aqdamahum ala dinika ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumil dhalimin wahdina wa najina minal qaumil kafirin wahdina wa najina minal qaumil musyrikin wahdina wa najina minal qaumil yahudin wahdina wa najina minal qaumil israiliyin wahdina wa najina minal qaumil murtaddin wahdina wa najina minal qaumil munafiqin wahdina wa najina minal qaumil mubtadiin wahdina wa najina minal qaumil jahilin wahdina wa najina minal qaumil hasidin wahdina wa najina minal qaumil bakhilin wahdina wa najina minal qaumis sahirin wahdina wa najina minasyaitonir rajim wa junudihi wa amalihi wa walihi ya rabbal alamin.
Allahumma ya Rabba baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal hilli wal haram wa rukni wal maqam abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Tahiyyatan wa salama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Khalisna wa ajirna wa walidayna wa ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat minan nar bi barakatin nabika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir zunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna wa ikhwanana muslimina wal muslimat fi Palestin wa ansurna wa lahum ya Allah wa sabbit aqdamana wa lahum innaka ala kulli syai'in qadir ya Jabbar ya Qahhar ya Zal Batati Syadid. Khud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati semuanya, ayah bunda, abang-abang kami, ayah-ayah kami semuanya, karena mengingat waktu yang sangat singkat, mohon diberikan banyak keonzoran kepada hamba yang fakir ini untuk tidak menyebutkan satu persatu nama para tamu undangan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua guru-guru kami yang telah berhadir, kepada abang-abang kami yang telah berhadir, kepada segenap para tamu undangan, wabil khusus ahli bait Mahkamah Syariah Janto. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam ma'unah Allah, dalam ridha Allah, dalam maghfirah Allah fid dunya wal akhirah. Pada hari ini saya diberikan kesempatan beberapa menit, walaupun tidak lengkap, karena yang ingin saya sampaikan, masalah yang kita hadapi sekarang tidak selesai kalau seandainya kita tidak tulus untuk memperbaiki apa yang bisa, karena kita tahu kita tidak bisa semuanya. Kekuatan kita terbatas, ilmu kita terbatas, semuanya dibatasi oleh ketentuan Allah. Kemarin abang saya mengatakan, memanggil beliau Abang Reza, dan juga sekalian hari itu bertemu dengan abang saya, Bapak Ali. Kami duduk ngopi. Pak Reza tanya sama saya, Abia tanggal 23 ada di Banda Aceh gak? Saya menjawab, belum tahu bang. Kenapa? Ada acara santunan yatim piatu seala kadar di Mahkamah Syariah Janto, sekalian ada acara maulidan. Insya Allah saya bilang. Tapi kalau seandainya nggak ada waktu tanggal 23, kita geser juga boleh. Saya mengingat-ingat, insya Allah tanggal 23 sudah ada di tempat. Kemarin saya baru tahu, hampir dalam keadaan sekarat. Dari Malaysia ke Banda Aceh, terus Simpang Ulim, balik lagi sini, sebentar lagi balik lagi ke Jinim. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, pasti ada kelonggarannya lah.
Kalau seandainya kita banyak berkeluh kesah, berarti kita tidak siap hadir ke dunia. Kenapa? Karena yang namanya siapapun yang telah hadir ke dunia, kita tahu kita punya tugas besar di sini. Tugas kita apa? Menyelamatkan diri, keluarga dan saudara daripada jeratan api neraka. Itu perjuangan terbesar. Tidak ada perjuangan yang lebih besar daripada masalah ini kecuali kita berjuang mati-matian, bahkan sampai dengan mati pun, bahkan sampai dengan setelah kematian pun kita masih berusaha berjuang melepaskan diri kita daripada neraka Allah. Bagaimana caranya kalau kita sudah tiada? Maka ahli keluarga dan para sahabatlah yang akan melanjutkan mendoakan kita, semoga kita bebas nanti di sana. Dan pada hari ini kita menerima dan membaca di surat undangan memperingati Maulidan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah bertepatan dengan 2023 Hijriah Masehi. Berbicara masalah memperingati Maulidan Nabi berarti kita berbicara masalah asal kejadian penetapan dunia hingga dengan ba'da kiamat. Kenapa? Karena dengan kehadiran Nabi Muhammad maka hadirlah semua ketentuan Allah. Bukan dalam artian kita tidak menafikan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hadir ke dunia untuk melakukan, menerapkan sunnatullah, sunnah keselamatan fid dunia wal akhirah. Dari awal kehadiran Nabi Adam, Nabi Allah Adam hingga dengan Nabi Isa yang telah tersebut dalam Al-Quran, walaupun jumlah rasul yang telah dihadirkan bukan 25 orang, tetapi kebanyakan para ulama berpendapat, dan itu pendapat yang kuat, 313 orang rasul, 124.000 nabi. Lebih ada, kurang tidak. Kenapa Allah menghadirkan kembali nabi penutup akhir zaman? Yang pertama, jawaban paling singkat, ini sudah ketentuan Allah, sudah ada dalam takdir Allah, sudah ada dalam azalinya Allah. Tetapi kita yang namanya manusia, kita diberikan lidah berarti berhak berbicara. Kita diberikan pikiran, berarti kita berhak untuk menganalisa. Dan semua pertanyaan itu, sebelum kita bertanya, Allah lebih duluan memberikan jawaban yang paling lengkap yang ada dalam sunnatullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, yaitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, hari ini kita memperingati semuanya. Maulid dalam bahasa Arab diistilahkan dengan maulid. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa harian, bahasa terjemahan bebas, dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Allah. Yang terlahir siapa? Baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Allah menghadirkan nabi yang selanjutnya, dan Allah Ta'ala sendiri mengatakan tidak ada nabi setelah ini, setelahmu Muhammad maka tidak ada lagi. Kenapa Allah menghadirkan? Kita ulang-ulang ini supaya kita paham kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad ke dunia. Jawaban antara lain yang besar, karena Allah ingin menitipkan Al-Quran pada baginda Nabi Muhammad. Berarti hari ini kita memperingati hari Allah menurunkan Al-Quran ke dunia. Karena Siti Aisyah sering memanggil Rasulullah dengan kata Al-Quranul Hayy, Al-Quran hidup, itulah baginda Nabi Muhammad. Artinya kehidupan Rasulullah persis apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran Allah menjawab, kuntum khairun ummah ukhrijat linnas. Muhammad, kamu bersama para pengikutmu khairun ummah, sebaik-baik generasi, ukhrijat linnas, yang aku hadirkan ke dunia.
berarti kita ini umat terbaik dalam pandangan Allah. Rasulullah tidak semerta-merta, tidak dengan begitu mudah, bukan tidak menghormati dan menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah untuk lebih puas. Rasulullah bertanya, alasannya kenapa ya Allah? Aku dan umatku yang terbaik sebagaimana yang engkau katakan wahai Allah. Sampai kapan kebaikan ini ada? Allah menjawab, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama umatmu masih menegakkan yang ma'ruf, masih melawan yang mungkar, selama itulah mereka aku katakan baik. Makanya kalau seandainya kita ingin mempelajari di balik daripada kehadiran Nabi Muhammad, sebenarnya semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kalimat khir yang ada dalam Al-Quran ini banyak. Kalau kita dapati, kalau kita periksa yang dengan bahasa khir itu terlalu banyak. Cuman maknanya apa sebenarnya? Kebaikan itu ada di saat kita memahami, memaknai, mengerjakan dengan tulus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin memperjelas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kehadiran Nabi Muhammad memperjelas status mukmin, muslim, kafir, musyrik, Yahudi dan lain sebagainya. Kalau seandainya Nabi Muhammad tak hadir, kita tidak pernah tahu siapa itu Yahudi yang sebenarnya. Karena dalam Al-Quran sudah Allah Ta'ala jelaskan, dan ini adalah persoalan semuanya. Sering kita hari ini menerima pertanyaan, kok bisa Yahudi itu begitu jahat? Apakah mereka bukan manusia? Manusia. Mereka itu Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Tidak semua Bani Israel itu jahat, karena di antara keturunan Bani Israel, Nabi Yusuf alaihissalam juga Bani Israel, anak Nabi Yakub. Tetapi yang jahat 2-3 orang. Awal mula kejahatan mereka, di saat mereka sepakat menghilangkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang kejam sekarang, yang memberi pendapat lebih baik Yusuf kita bunuh mati. Ada yang tak setuju, janganlah, apapun ceritanya dia itu saudara kita, kita masih saudara, ya begini saja dia kita hilangkan. Ada 2-3 orang yang setuju, ada juga yang tak setuju. Yahudi hari ini tidak semuanya sepakat menghancurkan sebagaimana yang kita tonton sekarang. Kehadiran Nabi Muhammad untuk menghadirkan berita yang sebenarnya. Ini adalah salah satu daripada persoalan kenapa Allah menghadirkan baginda Nabi Muhammad. Akhirnya kita paham, Allah memperjelaskan dalam Al-Quran, walam yarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Akhirnya Nabi kita juga menjelaskan di atas turunnya wahyu ini dengan kata Rasulullah, saya di zamanun alal umati yattabi'una man min khalfihim shibran fa shibran yahuda wa nasara. Akan terjadi di penghujung masa nanti, daripada kalangan umatku mereka akan mengikuti orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal. Mereka lebih dekat dengan orang sebelum mereka. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Akhirnya hari ini terjawab. Dia tidak maksa, cuman dia memaksa kita menerima. Cuman itu aja. Setuju tidak? Kalau kita sudah mengiyakan, mereka puas. Sebelum ini terjadi, mereka tidak akan pernah mau berdamai, dan tidak ada perdamaian dengan mereka. Tidak ada. Palestina adalah kehadiran baginda Nabi Muhammad. Allah memperjelas status Palestina. Kalau hari ini kita memperingati Maulid Nabi, berarti kita sangat mengakui
Palestina itu milik umat Nabi Muhammad dan milik semuanya. Karena tidak ada nabi yang hadir ke dunia kecuali tugasnya merenovasi tentang Masjidil Aqsa juga Ka'batullah. Palestina bukan urusan dunia. Palestina ini adalah urusan akhirat. Bahkan ada di antara para alim ulama dulu telah menulis, beliau siap mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ardul Mahsyar Al-Ghadsah. Mahsyar itu nanti di Palestina. Berarti Palestina itu adalah milik kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa? Paling tidak kita titipkan dalam doa kita untuk Palestina. Masalah Palestina memang urusan Allah, tetapi yang namanya perjuangan, kita tidak hanya berharap semata-mata kita menunggu keputusan Allah. Dulu nenek moyang kita di saat berperang melawan Belanda kan juga ada keputusan Allah. Kenapa nenek moyang kita tidak pernah mengatakan kita memang sudah begini, kita terima saja keputusan Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita merdeka, ya merdeka. Kalau tidak, ya sudah, nggak ada demikian. Is azizan au mutsyahidan. Kalau hidup, selamatkan agamamu. Kalau mati, maka dalam keadaan syuhada. Karena inilah doktrin yang telah dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat. Akhirnya Indonesia merdeka. Tidak asal-asalan. Kehadiran Nabi Muhammad ke dunia, untuk apa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Untuk menyerahkan ibadah terbaik, terlengkap yang tidak ada pada umat yang lain. Itulah sholat 5 waktu. Sebelum Nabi Muhammad ada, sholat 5 waktu sudah ada, tetapi tidak lengkap. Misalnya sholat subuh. Yang melakukan sholat subuh pertama kali di dunia adalah Nabi Allah Adam dengan 2 rakaat. Yang melakukan pertama sholat duhur di dunia Nabi Allah Ibrahim 4 rakaat, dan hingga dengan seterusnya. Untuk Nabi Muhammad pada malam Isra Mi'raj, sebagaimana yang barusan disampaikan oleh abang kita dalam kata-kata sambutannya tadi, subhanalladzi asra bi amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai dengan hari ini ada pembuktian, bahkan sampai dengan hari kiamat itu nggak bakalan hilang. Ada batu yang tergantung, batu bekas pijakan baginda Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Dari batu itulah Rasulullah menaiki burak. Akhirnya burak itu terbang. Batu ini ingin mengikuti Rasulullah. Rasulullah melihat, akhirnya mengkabarkan pada Jibril, wahai Jibril, itu batu mau naik. Akhirnya Jibril mengatakan, memberi perintah sama batu itu, ya Hajar, kif, wahai batu, berhenti. Kami bukan dalam perjalanan dalam keadaan hanya sekedar permainan biasa. Ini dalam tugas besar. Kamu diam. Ya sudah, dia diam, turun enggak, naik pun enggak. Kubah kuning itu, siapa yang membuat kubah? Yang memberi cat, yang mewarnai dengan warna kuning itu, dulunya enggak ada warna kuning. Masa-masa khalifah selanjutnya lah yang mewarnai. Dulu kubah itu yang membuatnya di atas perintah Umar bin Khattab. Makanya banyak persoalan, banyak pertanyaan sekarang, gimana ceritanya kalau Palestina merdeka berarti kiamat langsung tiba? Itu urusan Allah. Kebebasan Palestina bukan hari ini. Masa Sayyidina Umar udah. Di saat peperangan dulu, peperangan besar melawan kafir Romawi. Terus dalam perang kedua, perang dunia kedua, Salahuddin Al-Ayyubi sudah membebaskan. Kok nggak ada kiamat? Nah, jadi ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, gimana ya kalau ceritanya Palestina itu merdeka langsung kiamat? Memangnya kalau kiamat kenapa? Aku belum siap. Jadi di saat kita belum siap, kita ingin Palestina itu makin hancur. Ini masalah nurani, masalah hati dan lain sebagainya. Tadi saya sempat mendengarkan di antara pembicaraan yang telah disampaikan, yatim, fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin. Dalam Al-Quran Allah sudah memperjelaskan, negara juga telah
menetapkan yatim fakir miskin tanggung jawab negara. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Hari ini kita boleh diam, kita tutup mata, kita tidak punya jawaban, kita mengatakan banyak persoalan yang belum terselesaikan, ya sudah, kita nggak mau berdebat. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Allah telah menjanjikan hari ini kalian diam, nanti hari kiamat persiapkan jawaban. Aku akan menanyakan langsung, kata Allah, di mahkamah nanti akan ada pertanyaan besar. Salah satunya, bagaimana tanggung jawabmu terhadap persoalan yatim dan fakir miskin. Makanya yang mengkanunkan kanun negara dulu Undang-Undang 45, tolong dicatat dan ditulis, masalah kehidupan dalam negara Indonesia yatim fakir miskin jangan dilewatkan, karena kekuatan negara ada sama mereka. Kenapa? Karena di saat kita tidak membela mereka, berarti kita sedang tidak membela siapa-siapa. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, sehebat apapun kamu, kita tidak akan pernah hebat di hadapan Allah kalau seandainya anak yatim, fakir miskin kita sia-siakan. Bahkan Allah sudah jelas mengatakan, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, Muhammad, setelah kamu membuat perjuangan besar ini, maka kenali Muhammad para pengkhianat yang ada dalam Islam. Selama pengkhianat ini masih ada, Islam tidak akan pernah bangkit. Kadzib itu adalah pengkhianat dalam bahasa terjemahan bebasnya, pendusta, orang yang mendustai agama. Sebahagiannya yang terjawab dalam surat Al-Ma'un, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, kenali olehmu wahai Muhammad para pendusta yang mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan iman. Siapa mereka sebenarnya ya Allah? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang pertama orang yang tak sayang kepada para yatim. Jadi yang jadi permasalahan sekarang ini, pengalaman saya di pesantren Rohul Mudi, saya dulu belajar sama ayah saya Tubul ke ini, beliau juga menampung para yatim. Saya melihat di Rohul Mudi itu ada anak yatim yang dia tidak mau uang jajan. Kita kasih uang jajan, langsung dia jawab, Abia, saya hari ini tidak perlu uang. Terus yang kamu perlukan apa? Yang ada cuma air mata. Anak yatim, fakir miskin, ini sumber masalah. Kenapa dalam negara ada poin khusus tentang yatim piatu fakir miskin? Karena kekuatan negara ada sama mereka. Hancurnya yatim piatu fakir miskin, hancurnya negara. Saya keluar masuk LP, di sana ada pengajian di LP, saya tetap hadir, apapun ceritanya saya hadir. Walaupun dalam keadaan sakit saya hadir. Setelah saya hadir di situ, duduk, kita bercerita ala kadar, memberi motivasi kepada saudara-saudara kita semampu yang bisa kita berikan. Akhirnya saya minta sama orang LP, saya ingin melihat data yang ada di sini. Maksud Abia, latar belakangnya gimana? Setelah saya periksa, 90% anak yatim, fakir miskin. Misalnya terjebak dengan kasus narkoba. Yang membawa narkoba sekarang, pekerja narkoba itu siapa? Anak yatim dulu. Dia tidak ada pendidikan. Dia tidak tahu soal haram, macamlah dia tak paham. Dia tak punya sekolah. Kenapa? Orang tuanya lebih duluan meninggal. Terus fakir miskin, alasannya terpaksa. Karena anaknya sakit, dia butuh ekonomi, dia butuh sesuatu. Di saat inilah maka dia akan menghalalkan segala cara. Pada momen Maulid hari ini, semoga kita bisa memahami perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Akimi sholat, dirikan sholat walaupun dalam keadaan terpaksa. Arti yang sebenarnya, yang dimaksud dengan sebenarnya hikmah daripada sholat itu apa? Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslimah wa ma'ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya di situ kita telah mengakui di hadapan Allah, ya Allah, aku persembahkan jiwa dan ragaku hanya kepadamu, bukan karena terpaksa ya Allah. Hanifa, ini pilihanku, karena aku ini hambamu. Wahai Allah, aku akan menyerahkan semuanya hanya kepadamu. Itu pengakuan dalam bacaan doa iftitah.
Yang perlu kita analisa kembali, kita ingat-ingat kembali, pengakuan itu ada nggak di luar sholat? Sholat nggak capek bagi orang yang sudah mampu melakukan sholat. Sholat itu biasa, tetapi mengamalkan sholat di luar sholat itu yang sangat berat. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna sholata lakabiratun. Sholat itu besar. Kenapa? Karena sholat adalah komunikasi abadi antara hamba dengan Tuhannya. Komunikasi langsung, kita bermunajat, itulah dalam sholat. Rasulullah sendiri yang menerima sholat 5 waktu. Akhirnya Rasulullah mengajari kita, maka momen maulid kita ingin menteladani akhlaknya baginda Nabi Muhammad, bukan sekedar membuat acara memperingati. Yang jelas kita ingin mengingat kembali, ingin menerapkan kembali dalam kehidupan kita dan keluarga kita, juga dalam negara kita, walaupun dengan berbeda warna, bahasa dan lain sebagainya. Yang jelas ketentuan keselamatan ada dalam pengakuan diri kita masing-masing. Oleh karena demikian, saya selalu, kalau seandainya ada pertemuan-pertemuan, lagi duduk dengan siapapun, saya siap berteman dengan siapapun. Kenapa saya membuat pengajian di kedai kopi? Karena banyak alasan sekarang, banyak masalah. Saya mencoba menjemput bola. Banyak juga yang berpendapat nyeleneh. Kalau bahasa orang sekarang nyeleneh, ngapain itu buang-buang masa di kedai kopi? Bukan tempat pengajian. Nanti kalau sudah selesai pengajian, yang namanya orang yang ada di kedai kopi, mereka datang bukan untuk ngaji, dan mereka tidak akan pernah mau malah mengamalkan apa yang ada dalam pengajian. Saya mengambil pengalaman dulu ada dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ, Allahumma gfirlahu warhamhu. Beliau dakwah tablik akbar di Belawan Medan, di komplek pelacuran. Orang ketawa-ketawa, Zainuddin MZ sudah nggak jelas. Beliau dakwah di situ 2 jam. Belum pernah beliau dakwah 2 jam, tapi malam itu 2 jam. Yang hadir mengikuti pengajian siapa? Keluarga besar pelacur yang ada di Belawan dan para lelaki hidung belang istilahnya. Apa jawaban Zainuddin MZ? Apa jawaban beliau? Paling tidak nanti pada hari kiamat, kalau Allah menanyakan sama saya punya jawaban. Ya Allah, saya telah menghentikan mereka tidak berzina 2 jam. Selama 2 jam saya berceramah, tolong diperiksa, ada yang berzina enggak? Enggak ada. Alhamdulillah saya dapat menang, walaupun 2 jam. Kalau seandainya terus-menerus kegiatan ini ada, maka pelacuran itu juga akan hilang. Kejahatan bukan dilestarikan, tetapi diarahkan bagaimana untuk tidak jahat. Dari berdasarkan pengalaman di situ, akhirnya setelah saya mendengar ceramah Zainuddin MZ, walaupun melalui kaset tip dulu, recorder, akhirnya saya mencoba. Ada faedahnya enggak? Alhamdulillah. Ada juga, ada yang enggak. Kata orang, kalau kita ngaji di situ membuat pengajian di kedai kopi, yang jelas mereka nanti akan melanjutkan permainan-permainan yang merusakkan lagi. Saya bilang, selama 2 jam mereka tidak main chip, saya sudah menang. Makanya kalau sama-sama, ini banyak abang-abang saya, para senior-senior yang ada di sini, untuk memaksimalkan syariat Islam, khususnya yang ada di Aceh, enggak bakalan selesai dengan ceramah. Kita ingin menteladankan akhlak Nabi Muhammad, bukan sekedar pembicaraan, bukan pengakuan, tapi kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, lebih-lebih di mahkamah, kantor mahkamah syariah lagi. Maka disinilah keputusan-keputusan terbaik yang akan terlahirkan untuk melanjutkan sunnatullah dan sunnah Rasulillah. Sebagaimana yang tersampaikan tadi, kalau sudah sampai ke mahkamah, bukan masalah lain, pasti bawa masalah. Maka kita ingin menyelesaikan dengan cara yang lebih selamat. Semuanya sudah ditetapkan.
selama kita masih mau menteladani akhlak Nabi Muhammad, kita pasti selamat. Yang susah bagaimana caranya? Cara menteladani akhlak Nabi, yang pertama kita mesti punya sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Itulah sifat khas yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi-nabi. Tidak semua orang bisa mengikuti Nabi Muhammad secara benar, termasuk saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mengakui diri umat Muhammad mudah, yang susah pembuktiannya. Siapapun boleh mengakui diri umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak mengakuinya. Yang Allah Ta'ala akui liman kana yarjullah. Siapa yang bisa menteladankan akhlak Nabi? Yang pertama liman kana yarjullah, orang yang selalu mengharapkan ridha Allah. Yang kedua wal yaumal akhir, siapa yang percaya dan mau mengikuti lagi dari zahir dan batin tentang akhlak Nabi Muhammad, orang yang percaya dengan benarnya ada kiamat. Yang terakhir, orang yang selalu hadir hati, jiwa dan raganya hanya untuk zikrullah. Semoga kita mampu, semoga kita diberikan kesempatan, semoga Allah memberikan pertolongan, semoga Allah memberikan jalan yang mudah kepada kita semuanya. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka selamatkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sendiri tidak akan pernah mampu. Tapi kalau rame-rame, wa'tasimu bihablillahi jami'a, jangan ada lagi saling menyalahkan dan menyudutkan. Saya tidak akan pernah bergabung dengan yang tidak untuk kebaikan. Insya Allah siapapun saya siap hadir mendengarkan dan selanjutnya menerima kritikan di mana ada kesalahan kejanggalan dalam perjalanan kita ini. Yang benar, fazakir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin. Sesama muslim tolong diingatkan, sesungguhnya kalau sama-sama beriman pasti akan ada jalan keluar. Ini perintah Al-Quran. Fazakir wa'tasimu bihablillahi jami'a. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membeda-bedakan. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad, aku hadirkan kamu untuk segenap penjuru dunia yang ada di dunia ini. Semua makhlukku mesti sampaikan dakwah ini wahai Muhammad untuk semua kalangan. Maka tidak ada perbezaan, tidak ada suku, tidak ada perbedaan suku, bahasa, warna, makanan dan lain sebagainya. Kita ini umat Nabi Muhammad. Tugas kita yang sebenarnya ad-dinu asasun. Agama adalah pondasi. Wa mala asasunlah famahdumun. Bangunan yang tak kokoh pondasinya, sehebat apapun itu bangunan, seindah apapun itu bangunan, dia akan segera roboh. Ad-dinu asasun, agama pondasi. Kita punya negara, kita juga punya agama. Negara yang tidak menjadikan agama sebagai pondasi, negara itu akan roboh. Ini tolong diingat. Ad-dinu asasun, agama adalah pondasi kehidupan. Negara diatur oleh agama. Kalau negara sudah mau mengatur agama, maka persoalan itu akan nyata. Karena sebelum negara ada, lebih awal ada agama. Kehadiran agama untuk memperbaiki negara. Dan itu sudah Rasulullah terapkan dalam masa perjuangan baginda Nabi. Dalam kurun cuma 2 dekade, 20 tahun, tidak sampai 30 tahun selesai. Kenapa? Yang memberi instruksi Allah, yang membawa informasi Jibril, yang menerapkan di lapangan baginda Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabat pilihan. Semoga kita bisa melihat bagaimana perjuangan para leluhur-leluhur kita, lebih-lebih sabiqul awwalin, para sahabat-sahabat dulu. Cuman di sini kita hadir untuk pertemuan silaturahmi. Kenapa ada acara ini? Karena kita umat Nabi Muhammad. Adakah yang salah pada perayaan Maulid? Nggak ada. Karena yang kita tengok, di mana-mana ada acara Maulidan, di situ ada silaturahmi. Di mana-mana ada acara Maulidan, di situ ada kita memberikan santunan, dan itu semuanya perintah dari Al-Quran sendiri. Di mana ada acara Maulidan, di situ ada selawatan, juga perintah Al-Quran. Sallu alaihi wasallimu taslima, innallaha malaikatahu. Di mana ada Maulidan, di situ ada pembacaan ayat Al-Quran. Dan Allah juga memerintahkan, wa iza quri Al-Quran fastami'u, fastami'ulah. Maka kalau seandainya kita berselisih paham, berselisih pendapat dan lain sebagainya, tolong sama-sama kita melihat kerusakannya di mana.
Yang jelas karena ada maulidan hari ini, ada santunan. Ada maulidan hari ini di sini, ada pertemuan, ada persahabatan, nampak keakraban. Ada maulidan hari ini, kehadiran Nabi Muhammad menyatukan umat. Kalau kita ingin menyatukan umat, saya membaca sejarah dulu. Salahuddin Al-Ayyubi mempererat hubungan silaturahmi antar sesama muslim dengan cara mengadakan Maulidul Akbar terbesar di dunia dulu. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mempeloporinya. Akhirnya semua muslimin sepakat kita tidak akan pernah bisa melawan para musyrikin hari ini kalau kita masih dalam keadaan berbeza pendapat. Rasulullah hadir menyatukan pendapat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa kita sekarang berbeda pendapat? Cuman itu yang Salahuddin Al-Ayyubi katakan. Akhirnya setelah perayaan maulid, orang salawatan membaca Al-Quran, disitulah kekuatan besar melawan kafir salib pada hari itu. Semoga hari ini ada abang-abang dari kepolisian, ada dari TNI. Alhamdulillah hari ini lengkap. Kalau bisa, ini saya sendiri yang memohon, kalau seandainya ada sesuatu yang perlu, saya tahu, insya Allah 24 jam saya siap. Kalau dilibatkan, insya Allah kita siap. Sebenarnya semuanya sudah lengkap, cuman ini prosesnya bagaimana kita menjalankan. Sayyidina Umar berpesan, ad-dunya khuliqalakum wa antum khuliqalil akhirah. Tadi kami sudah bahas ini. Allah menciptakan manusia di dunia, tapi kehidupan kita bukan di sini. Di mana juga? Di akhirat kelak. Dulu nenek moyang kita telah mengatakan, man arada dunia fahuwa asir. Siapa yang memikirkan akhirat, siapa yang memikirkan dunia, hidupmu bagaikan dalam penjara. Wa man aradal akhirah fahuwa amir. Siapa yang selalu memikirkan dengan urusan akhirat, maka hidupmu bagaikan raja. Yang mengatakan ini siapa? Itu adalah Sultan Awaluddin. Beliau adalah Sultan Aceh dulu. Di batu nisannya masih tertulis, man arada dunia fahuwa asir, wa man aradal akhirah fahuwa amir. Orang mencari dunia, hidupmu tidak akan bebas selama-lamanya. Orang yang mempertahankan akhirat, kehidupanmu akan merdeka dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu alam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.